Kalian tidak akan sanggup. Karena sangat banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Innal insana, sungguh manusia itu ada dua sisi. Yang pertama selalu berbuat zalim, yang kedua kufur. Innal insana ladzalumun kafar. Ya. Makanya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, agar kita tidak tergolong di dua sisi ini, hendaklah kita membersihkan diri kita dari sifat-sifat kezaliman, dari bentuk-bentuk perbuatan zalim, imma kepada diri kita, imma kepada orang lain. Dan hendaklah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dari setiap nikmat, dari jengkal nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena semua kenikmatan sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Azza wa Jalla. Untuk apa dipakai nikmat itu? Buat apa? Akan ditanya sama Allah. Kalaulah kemudian tidak ada pertanyaan, maka selesailah kehidupan kita. Tidak perlu kita kemudian bersyukur kepada Allah, tidak perlu terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Permasalahannya adalah ada pertanggungjawaban LPJ di sisi Allah Azza wa Jalla atas semua amal ibadah yang kita kerjakan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Ya. Kalau antum baca ha, maka seperti antum kepedesan. Ha. Kalau antum baca ha enggak seperti kepedesan, larinya ke ha. Ya. Barang siapa yang timbangan amalnya lebih berat, maka mereka orang-orang yang beruntung. Muflihun, orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Kata Allah Azza wa Jalla, dan barang siapa yang amal atau timbangan, ya, keburukannya, kemaksiatannya, dosanya lebih berat ketimbang amal kebaikannya, maka mereka telah memilih menjadi orang yang rugi. Perhatikan kalimatnya. Mereka telah memilih menjadi orang yang paling merugi. Jadi bukan Allah yang memilihkan kita. Ya. Maka jemaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian Allah meneruskan, fi jahannam khalidun. Mereka itu kekal selama-lamanya di neraka. Talfahu wujuhahumun nar. Mereka itu nanti akan disiksa dari wajah-wajah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan siksaan yang paling berat itu adalah siksaan yang Allah berikan dari wajah mereka. Kenapa wajah? Kenapa wajah, Ibu? Karena manusia itu sangat sayang terhadap wajah. Makanya orang kalau bopeng pasti pakai masker. Ya, nggak mau lepas. Jerawatan pakai hijab. Kenapa pakai hijab? Ya, nyaman aja. Padahal jerawatan, jerawat batu. Ya. Kalau niatnya seperti ini bukan niat ibadah namanya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah apa? Ar-Rahman. Hafal surah Ar-Rahman? Insyaallah depannya Ar-Rahman. Hafal kan? Antum bilang aja, ana hafal Ustaz. Tapi ayat pertama toh. Ya. Insyaallah berarti 3 ayat 4 ayat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan."
Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini paling hafal top. Selebihnya wallahu a'lam. Ya, kata Allah, waliman khafa, bagi orang-orang yang takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah Azza wa Jalla, ada 2 surga. Orang yang takut kepada Allah, dia punya 2 surga. Allah berikan 2 surga kepada mereka. Keren. 1 surga aja nggak dapat. Langsung kata Allah, aku berikan 2 surga buat kamu. Ya, Tong, kamu kerja di sini, aku berikan double gajinya. Antum pulang jingkrak-jingkrak enggak? Wah, bukan jingkrak-jingkrak lagi. Masya Allah, bahagia banget. Sepanjang antum naik motor, naik mobil, senyum mulu. Alhamdulillah nggak ada yang lihat. Ya, Masya Allah. Kata dalam hati, aku mimpi apa semalam? Dapat gaji double, belum kerja. Yang pertama, kata mufassirin, ya, terutama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya apa? Surga yang pertama diberikan oleh Allah Azza wa Jalla karena ketaatan seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah. Menjalankan apa? Perintah Allah Azza wa Jalla. Kalaulah seseorang memahami keadaan kita, bahwasanya Allah memilih kita untuk membersamai Ramadan, dan kita tidak memanfaatkan kebersamaan dengan Ramadan sebaik-baiknya, maka ini manusia yang dapat surga. Saya ulang sekali lagi. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita membersamai Ramadan dan kita tidak manfaatkan kebersamaan dengan Ramadan sebaik-baiknya, maka kita termasuk orang yang paling merugi. Kenapa jemaah? Karena tidak ada bulan yang Allah pilih, tidak ada bulan yang terbaik dari semua bulan, tidak ada bulan yang paling berkah, tidak ada bulan yang bulannya dari awal sampai akhir diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla, ditutup pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka oleh Allah, dibuka pintu surga seluas-luasnya sebulan full dibuka, Masya Allah, dan dibelenggulah makhluk-makhluk yang menggoda manusia selama sebulan, masih tidak punya motivasi untuk terbaik di bulan Ramadan. Gatot. Ibu jangan teruskan, kaca gitu. Gagal total. Apa harapan Allah Azza wa Jalla? Sebagaimana antum punya harapan ketika antum beristri. Apa harapannya? Antum ingin bahagia, ada yang nyuciin bajunya, setrikain bajunya, ada yang masakin, ada yang nungguin, bersihin rumah kita. Itu harapannya. Pokoknya kebahagiaanlah yang kita harapkan ketika menikah. Masya Allah, ketika antum menikah dalam perjalanan hidup, Masya Allah, ujiannya berat ternyata. Ada yang nyungsep, ada yang kemudian ke pengadilan, ada yang buka buku baru. Paham buka buku baru? Nikah lagi. Oh Allah. Bikin baru, Pak. Iya, banyak nggak? Banyak. Kenapa? Karena kita tidak sesuai target harapan kita ketika menikah. Nah, kalau kemudian kita Allah Azza wa Jalla, ya,
memilih kita bersama Ramadan, tapi kita tidak sesuai dengan target yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim. Allah mensyariatkan puasa kepada kita, sebagaimana Allah berfirman, la'allakum tattaqun. Itu pertama, itu paling utama dah. Ini paling utama, Pak. Ini nggak jadi saya baca hadis ini. Itu paling utama. Tidak ada Allah syariatkan ibadah, apapun ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah, dari zikir-zikir kita, sedekah kita, yang lain sebagainya, itu semuanya bermuara agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Saya mau tanya sama antum, kalau antum ingin kaya, jadi orang apa? Bertakwa. Kalau antum ingin mulia, jadi apa? Bertakwa. Coba, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, kalau kamu punya masalah sebanyak apapun masalahmu, menerpa kehidupan kalian, membersamai dengan kalian kehidupan yang sulit, maka Allah telah siapkan solusinya buat Anda. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah siapkan solusi dari semua masalah yang kita miliki, kata Allah Azza wa Jalla. Syaratnya ngapain? Takwa. Nah, kalau itu nggak tercapai, kita terlalu banyak masalah. Perhatikan ini. Ya. Ujian itu azab atau ujian hanya beda tipis. Ujian itu datang kepada orang yang beriman. Orang taat kepada Allah, ibadahnya luar biasa, akhlaknya luar biasa, Masya Allah, pokoknya dia top dah. Kalau sholat nggak pernah telat. Jangankan telat, datang enggak Ustaz. Masalah itu. Nah, Masya Allah. Allah uji dia. Diuji dengan hartanya, diuji dengan keluarganya. Maka itu merupakan ujian bagi dia. Untuk apa? Meningkatkan kualitas imannya kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang kemudian tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah sholat, puasa juga nggak puasa, ya, Masya Allah. Kemudian datang kepadanya ujian kepadanya, maka itu azab dari Allah. Beda tipis nggak? Beda tipis. Tapi kelihatannya Ustaz, orang yang nggak pernah ibadah, yang nggak sujud, malah mereka bahagia-bahagia aja. Kata siapa? Ya, itu kelihatannya aja, Pak. Ya, Masya Allah. Ini yang penting. Kemudian kata Allah, kalau kamu ingin punya rizkinya dimudahkan sama Allah, bahkan diantar ke rumah kita, mohon maaf nih, diantar ke rumah kita, tidak ada cara yang terbaik kecuali kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya takwa bukan slogan. Takwa itu bukan slogan, bukan. Bukan hanya angan-angan bertakwa. Bahkan dikitnya takwa. Nggak bisa. Takwa itu bersumber dari amal. Amal itu bersumber dari mana? Ilmu. Saya ulang sekali lagi ini. Ini rumus. Takwa itu bersumber dari amal. Amal itu bersumber dari mana? Ilmu. Ilmu sebanyak apapun Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa menggapai surga. Nggak bisa. Saya ulang sekali lagi. Ilmu sebanyak apapun kita pelajari, duduk di majelis ilmu, tidak akan bisa mencapai meraih surga. Tapi yang banyak firman Allah mengatakan amallah yang mengantarkan seseorang masuk surga. Contohnya apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum
ahsanu amala. Enggak dikatakan sama Allah ahsanu ilma. Orang yang paling baik amalnya. Nah, amal inilah yang harus dipahami. Dari mana sumber amal? Dari ilmu. Oleh karena itu, saya gambarkan yang paling gamblang sama antum. Orang yang ilmunya manfaat itu adalah orang yang berilmu membuahkan amal. Saya ulang sekali lagi. Orang ilmunya manfaat, Pak, Ibu, adalah orang ilmunya membuahkan amal, berbuah amal. Dari amal inilah muncul Allah berikan keistimewaan. Apa itu? Takwa. Kalau ada orang berilmu, ilmunya banyak, dibelajar di mana-mana, tapi tidak merubah dirinya dalam beramal, maka gagal dia. Berarti apa? Ilmunya tidak manfaat. Ya. Insya Allah dia belajar, tapi nggak manfaat. Nggak pernah diamalin. Saya mau tanya sama ibu, bapak ibu sekalian. Ini gampang nih. Ya. Dahulu, bapak ibu sebelum belajar itu, kalau takbir, banyak yang begini tangannya. Allahu Akbar. Sambil ngadep ke langit. Karena Allah di langit. Ternyata Pak, ketika kita belajar, Masya Allah. Munculnya di akhir-akhir ketika pensiun kita. Masya Allah, ternyata selama saya ibadah dari mulai bakil balik sampai pensiun, sholat saya salah dong. Maka antum rubah. Allahu Akbar. Lebih nyaman mana dengan begini? Kata Allah, hadapkan wajahmu ke kiblat. Kalau begini ngadep atau miring? Ya miring. Ngadepnya begini. Maka antum rubah. Astagfirullah, ya Allah, ampuni dosa hamba, ya Allah. Mulai berubah. Nah, ini namanya ilmu manfaat. Merubah, membuahkan amal. Ya. Oh, Masya Allah, dulu kita kalau takbir itu sampai ke atas Allah. Supaya apa? Keteknya kelihatan dan mengatakan sama Allah, aku ada ya Allah. Kalau orang mau ditembak itu apa? Pasrah. Allah, pasrah saya. Nggak ada orang pasrah begini, nggak ada. Hanya sholatlah yang kemudian diajarkan sama Nabi ketika antum belajar. Kalau ngangkat tangan ketika takbir, yang ada dua caranya. Sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu. Masya Allah, selama ini berarti anak salah. Berarti dirubah. Ada orang yang sudah paham, jemaah sekalian, bahwa ngangkat tangan itu, ya, dua ini. Tapi ketika diamalkan, ini apa? Mau ngapain? Ini mah Mahatma atau silat. Ya. Ada nggak begitu? Ini namanya orang berilmu nggak berbuah ilmunya. Dahulu kita suka marah, sama keluarga suka marah, sama anak suka nyakitin. Kalau ngomong Masya Allah nyelekit. Ketika kita baca Quran, celaka orang yang suka marah-marah. Rubah, Masya Allah. Dahulu si fulan tuh kalau ini Masya Allah, emosinya itu tinggi. Tapi Masya Allah ketika ada pertemuan sekarang, Masya Allah santunnya luar biasa. Itu ngapain? Ilmu yang dia pelajari apa? Berbuah amal. Nah, kalau orang belajar duduk di majelis ilmu, sekolah tinggi-tinggi, kemudian Masya Allah amalnya tidak berubah, Allah katakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kalau Anda sama dengan orang
Yang belajar sama enggak belajar podo baik amalnya. Kata-katanya sama, suka nyakitin juga, berarti ilmu Anda enggak manfaat. Ada orang sholatnya rajin, gunjingin orang juga rajin. Berarti apa? Sholatnya enggak merubah dirinya menjadi orang yang dekat dengan Allah. Karena orang yang kemudian sholat, paham dia ibadah yang dia kerjakan, perintah yang Allah kerjakan, ketaatan yang dikerjakan, melahirkan manusia-manusia dapat surga Allah, maka jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pasti kita akan menahan seluruh bentuk-bentuk yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah surga yang kedua. Ketaatan terhadap larangan-larangan Allah. Itu namanya waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau ini dipahami oleh seluruh kaum muslimin, niscaya musola, masjid musola, apapun bentuknya buat ibadah tidak akan pernah kosong. Kenapa, Pak? Karena seluruh manusia pengen bahagia hidupnya. Wallahi tidak ada kebahagiaan kecuali kita dekat dengan Allah. Makanya Pak, ini namanya ada ilmu namanya Charqani. Namanya apa? Ilmu Charqani. Orang yang ilmunya banyak tapi cuma ngomongnya gede. Amalnya nol, bukan gini. Ya. Amalnya nol. Inilah yang kemudian sering terjadi. Ya, jangan omdo kata orang. Ngomong doang. Ya. Kita berapa? Duduk di majelis ilmu, amalkan ilmu demi ilmu. Makanya saya sering sampaikan sama pengajian tahsin. Kalau antum belajar tahsin, ketika antum baca Quran enggak diterapkan ilmunya, oh bubar. Sekarang antum belajar tahsin, tapi enggak diamalin ketika baca, enggak bakal bisa. Nguap, tahu nguap? Ya nguap lah. Kalau antum masak air, nguapkan di atasnya embun itu. Ya udah habis panasnya hilang embunnya. Maka orang yang belajar ilmu wajib mengamalkan ilmu. Karena itu apa? Buah daripada ilmu. Apa? Amal. Semakin orang duduk di majelis ilmu, semakin baik akhlaknya, semakin baik sholatnya, semakin baik segala-galanya. Seharusnya begitu. Ya. Maka jemaah subhanallah, Allah memilih ana sama antum semuanya di Ramadan bersama dengan Ramadan agar kita menjadi orang terbaik insyaallah. Gak cukup amin. Apa? Amal. Ya, antum tidak akan pernah melihat surutnya berjamaah kalau antum pergi ke Al-Barkah. Antum tidak akan pernah melihat surutnya orang berjamaah ya kalau antum pergi ke Al-Barkah. Semakin dia masuk terakhir 10 kedua lagi terakhir, itu nggak muat masjidnya. Sama dengan antum, kalau antum ingin melihat kaum muslimin yang semangatnya luar biasa memilih untuk umroh di bulan puasa, bahkan sebulan full, itu sampai yang keluar itu. Sampai depan mana? Zam-Zam Tower aja itu masih nggak muat. Ya. WC nomor 3 aja masih sebelahnya masih dalam sholat. Sampai ke hotel-hotel. Kenapa? Saking banyaknya orang yang mendatangi pengen mendapatkan apa? Keberkahan di bulan Ramadan. Masya Allah. Tapi permasalahannya pulang itu kenapa kok jadi loss semua?
Itu masalah itu. Lihat Pak, Allah menginginkan yang kedua dari memilih kita menjadi Ramadan. Ingat-ingat ini. Apa? Melatih seorang hamba terbiasa dengan ibadah. Melatih seseorang hamba terbiasa dengan apa? Ibadah. Makanya training dari mulai awal Ramadan sampai akhir. Ini Masya Allah, masuk hari kedua sudah berkurang jemaahnya. Kan ngawur. Ini belum masuk apa? Perempat final belum. Jangankan semifinal, perempat belum masuk. Baru masuk apa? Hari kedua. Yang tadinya Masya Allah banyak yang pulang ke masjid, sekarang Masya Allah masjidnya yang kosong. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau keluar dari taraweh, Bapak Ibu kehankam aja. Nggak bisa gerak. Jadi sekarang masjidnya pindah ke Hankam. Bu Eko biasa suka ke sana. Saya ngelihat tapi dia nggak ngelihat. Dia sama anaknya yang perempuan. Oh, kok tahu Ustaz? Ya ngelihat saya. Iya, Masya Allah. Tapi itu sebelum puasa. Sekarang mah enggak. Saya lagi lewat pulang kajian. Kok ada Bu Eko ini? Ya, Insya Allah. Tapi nggak ada negur takut ani. Tadi bilang saya ini lagi. Wah, ada Ustaz lagi, Masya Allah. Enggak ada apa-apa, boleh belanja, boleh Pak. Tapi kalau Ramadan belanja, sholatnya di tempat belanja, itu aneh. Coba antum bayangkan. Ya, anak pulang dari Halim, Pondok Gede itu macet pasar Pondok Gede. Asli. Ini ada apa? Habis tarawih kok orang bukan keluar tarawih? Masya Allah, ternyata pasar. Coba antum bayangkan, Pak, kalau seperti ini terus menerus. Makanya saya katakan sama antum, kita dipilih untuk bersama Ramadan, itu adalah pilihan terbaik Allah berikan. Banyak orang yang dipilih masuk Ramadan, bertemu Ramadan, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan Ramadan. Contohnya apa? Jualan, sholat maghrib di Kamande, enggak. Ya Masya Allah Ustadz, ana juga jualan sambil dikir Ustadz. Gimana ngelain orang sibuk begitu? Ya, Masya Allah kalau berhenti sampai itu masih mendingan. Ini sampai malam. Kapan kita mau tarawehnya? Insya Allah di rumah Ustadz kalau sudah pulang dari sini. Ya nggak yakin nih. Asli sudah lelah, capek dan sebagainya. Nyampe rumah, lihat kasur, mata sudah kelap-kelap. Ini loh, jemaah. Makanya apa? Ramadan kata Allah Azza wa Jalla, Allah syariatkan kepada kita apa? Untuk menjadi apa? Latihan kita terbiasa dengan ibadah. Kalau kemudian selesai Ramadan, masuk bulan Syawal, kebiasaan kita latihan di bulan Ramadan hilang semuanya, gatot. Iya. Coba Pak, antum bisa bayangkan. Pertanyaannya, kalau kita gagal ketika bekerja, sekali gagal, ditegur sama atasan kita, wajar. Kita masih bisa memperbaikinya. Besoknya, Masya Allah, ternyata gagal lagi, ditegur lagi. Ketiga, SP. Itu manusia sadis. Ya. Coba kita antum bayangkan, berapa tahun kita bersama Ramadan? Coba, berapa tahun bersama Ramadan? Masya Allah, sampai lupa kita ngitungnya. Saking banyaknya Allah berikan kesempatan Ramadan, akan tetapi kita tidak paham di mana bulan Ramadan, tahun Ramadan, ya tahun yang kemudian di dalamnya Ramadan, kita betul-betul menikmati terbaik di dalamnya. Itu nggak paham. Ustaz, alhamdulillah sampai hari ini ana bisa menikmati Ramadan. Ya, alhamdulillah.
Pertanyaan ana sama antum, ya, ana dan antum. Apakah Allah masih memberikan kesempatan untuk mengulang Ramadan tahun depan? Siapa yang jamin antum? Ketua DKM? Gak bisa. Ketua DKM aja nggak bisa jamin dirinya. Gak ada yang jamin, akhi. Gak ada yang jamin. Maka maksimalkan Ramadan. Biasakan dengan Ramadan apa? Dengan ibadah. Jangan tinggalkan bacaan Quran kita. Kemarin itu dijelaskan sama Ustadz siapa? Abu Aiman di sini. Saya walaupun nggak hadir, tapi insya Allah saya mendengarkan. Coba saya tanya sama ibu-ibu, apa yang diajarkan sama beliau kemarin? Buka buku kan? Apa? Pertama aja teman. Hah? Ya, kita dianjurkan tidak ada hujah, alasan ya bagi kita untuk tidak baca Quran. Sesibuk apapun kita. Itu penting Pak poinnya, jangan kemana-mana pikirannya. Poin utama itu, surah apa itu? Surah apa? Al-Muzammil, ayat yang berapa? Yang terakhir. Terakhir itu yang berat nomor berapa? Muzammil ada berapa surat? Apa ayat? Oh. Ya juz 30, Pak. Ayat yang ketiga, ke-30. Yang paling panjang akhirnya. Baca ya. Itu saya menyimak, Masya Allah. Oh iya. Kalau kita nih kadang-kadang kalau disindir-sindir sedikit tuh senyum-senyum. Tapi senyumnya itu meragukan. Ini betul mau dirubah atau memang terus aja. Nah, baik. Jadi itulah yang kemudian harus kita pahami dalam kehidupan. Mengapa kita harus betul-betul menjalankan ibadah sebaik-baiknya, jemaah? Ya, sebaik-baiknya. Karena Allah Azza wa Jalla, ya, karena Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan surga untuk kita, jemaah. Mana surga Allah Azza wa Jalla? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannah." Ya. Sesungguhnya di surga itu ada kamar. Kamarnya itu adalah yang terlihat dari luar, luarnya terlihat dari dalam. Saya ulang sekali lagi. Di surga itu ada kamar. Inna fil jannati ghurufan. Kata Nabi sallallahu tara duhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Ya. Dia terlihat dari dalam transparan, dari luar pun kelihatan. Seperti bidadari. Bidadari itu Pak, tubuhnya transparan Pak. Kelihatan sampai tulang-tulangnya. Tapi antum melihat dia, ngiler. Serius. Ya. Cantiknya ada, bidadari yang paling cantik. Ada. Makanya orang itu dapat bidadari tergantung amal salehnya. Semakin antum saleh, semakin dapat bidadari paling cantik. Ya, itu transparan, Pak. Bayangkan bening gitu. Ya, kalau laki itu bayangin begitu aja, bening aja. Coba bayangkan. Kemudian faqala Arabiyyun, maka berdiri berkatalah orang Arab ini, Arab Badui ini, faqala liman hiya ya Rasulullah, untuk siapa dia ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Yang pertama kata Rasulullah, liman atabal kalam wa at'ama at-ta'am wa adama siyam wa shalla lin-nasi wa shalla lillahi bil-laili wan-nasi niyamun. Pertama kata Allah, kata Rasulullah SAW adalah yang pertama untuk orang yang lurus ucapannya. Tahu lurus? Baik kalau ngomong.
Maka surga ini khusus mereka. Orang yang suka, orang yang bisa menjaga lisannya dalam kehidupan sehari-hari. Wah, ini dahsyat kalau antum kita bahas masalah apa pengaruhnya lisan. Bahaya. Justru banyak orang yang terjerumus masuk neraka karena ini. Karena ini. Ya, makanya kalau ngomong jangan sekate-kate kata orang Betawi. Ya. Jangan sekate-kate. Sekata aja. Ya. Masya Allah. Liman aqabal kalam. Kemudian wa'at'amat ta'am. Dan orang yang suka ngasih makan. Artinya apa? Orang yang dermawan. Dan itu diajarkan sama Allah Azza wa Jalla. Di mana? Ramadan. Makanya coba lihat antum, masjid, musola semuanya penuh dengan apa? Iftar. Illa di kampung. Kalau di kampung, Pak antum ke kampung ana, nggak akan ada iftar di masjid. Semuanya orang memilih iftar di rumahnya. Kenapa? Nggak terbiasa dengan iftar di masjid, ngirim makanan ke masjid. Di Jakarta ini banyak sekali. Saudi apalagi, antum sudah dikaplingin orang. Ini punya saya, ini punya saya. Antum nggak perlu ngeluarin duit. Permasalahannya orang Indonesia itu suka belanja. Itu penyakit. Jadi kesananya apa? Belanja. Ya Allah, beli ini, bilang itu, ya Allah. Semuanya mau dipakai. Wa adama siyam, dan orang yang suka puasa. Yang keempat adalah apa? Orang yang sholat di malam hari dan manusia sedang bobok. Berarti apa? Qiyamul lail. Allah memberikan keringanan kepada kita qiyamul lail di bulan Ramadan. Habis isya sampai menjelang subuh. Coba antum bayangkan. Cari bulan yang Allah berikan keringanan seperti ini. Gak ada, Pak. Terus kita nggak manfaatkan. Masya Allah. Ya, gagal kita. Makanya Nabi SAW bersabda, Syakiya rajulun, celaka seseorang diberikan bersama Ramadan sampai akhir Ramadan atau Ramadan selesai, lam yufar. Dosanya nggak diampuni oleh Allah. Ya, insyaAllah. Ya. Dan orang yang penuh dengan dosa tidak akan pernah mencium surga. Jangankan masuk, mencium nggak bisa. Ya. Inilah yang harus dipahami. Makanya saatnya untuk melebur-lebur dosa kita. Inilah poin yang ketiga. Mengapa Allah mensyariatkan apa? Puasa kepada kita. Target yang ketiga adalah agar apa? Kita manusia yang bersama puasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya banyak. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man qama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Coba, ini akan kita dapatkan hanya di bulan Ramadan. Pertama, orang yang berpuasa dan baik puasanya, tidak dihancurkan pahalanya. Ya, perhatikan, mengapa kita harus kemudian paham apa yang bisa menghancurkan pahala puasa? Pertama apa? Orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Ramadan ngerumpi baik. Ustadz, anak nggak pernah keluar rumah. Iya, handphonenya yang ngerumpi.
Sekarang ngerumpi itu nggak perlu pakai datang. Begini aja bisa ketawa-tawa sendiri. Padahal yang diomongin orang. Puasa. Maka orang seperti ini gatot pahalanya. Hancur. Ya, Masya Allah Pak, dijaga. Ibnu Rajab berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Kata Ibnu Rajab bahwasanya jika kalian berpuasa, maka puasakan apa? Sam'uka, pendengaran, wa basaruka, penglihatanmu. Yang ketiga apa? Wa lisanuka, dan lisanmu. Puasakan, jangan cuman kamu nahan lapar dan haus serta syahwatmu, tapi kamu umbar tiga ini. Mata jelalatan. Masalahnya Ustadz mubadir. Ya sudah. Ya. Kan kalau ini mubadir minasyaiton. Ya. Antum termasuk syaitonnya. Insya Allah. Ya. Coba antum bayangkan Pak. Ya. Kenapa? Pendengaran kita ini dijaga. Pendengaran kita. Jangan sampai mendengarkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Gimana kita mau dapat surga, jannatan, kalau kita tiap harinya bukan dengar Quran, malah dengar apa? Musik. Ini ada orang olahraga yang didengerin musik sambil ngasih ngapain nih orang goyang, ternyata telinganya ada headsetnya. Ya Allah Pak, ini mau sehat, minta sama Allah, yang ngasih sehat Allah, tapi Masya Allah bermaksiat. Gimana coba Pak? Gimana coba? Ya, ini yang pertama. Yang kedua apa? Perbaiki ibadah puasa kita ya. Yang kedua adalah perbaiki sholat kita. Ya. Kalau tahu di sini, ya. Saya berharap tuh kalau sholat ya minimal 1 halaman 2 rakaat lah. Ya. Berapa rakaat? 1 halaman, jangan 1 lembar. Ya. 1 halaman 1 rakaat, 1 lembar 2 rakaat Ustaz. Itu lebih parah lagi. Nggak bakal datang orang. Asli. Apalagi Anda jadi imam. Selesai antum pulang. Anda nggak bisa cepat-cepat kalau sholat. Nggak bisa Anda. Ustaz, jangan lama-lama. Gimana caranya jangan lama-lama? Baca alif lam mim pulang. Nggak bisa. Anda baca Al-Fatihah aja nggak bisa Anda cepat-cepat gitu. Ramadan, amin. Ayo kita pulang. Tidak bisa. Ya. Kenapa Pak? Karena kita ingin menikmati ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Dan kita ingin mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah dari ibadah kita. Kalau cuma gerakan doang, olahraga namanya. Pak, Rasulullah tidak pernah melarang antum mau berapa rakaat. Betul. Coba di Saudi berapa rakaat, Pak? 2 gelombang. 22 berhenti. Nanti jam berapa? Jam 1 itu ganti imam. 11 rakaat dengan witirnya. Berapa jumlahnya? Jemaah. Berapa jumlahnya? Itu kalau terapin begitu, jadi sama witir. Nah, kalau di sini terapin begitu, 23 boleh nggak? Silakan. Tapi sholatnya jangan seperti ayam. Baru nempel jejaknya sudah Allahu Akbar. Gimana cara bacanya? Dalam hati, Sir. Ya Allah. Coba antum bayangkan, nempel belum penuh nempelnya, baru ujungnya doang. Udah Allahu Akbar. La haula wala quwwata billah. Ini yang mau dibaca apanya? Ya Allah. Kan kita paham bahwasanya setiap sholat atau doa minimal Pak, Masya Allah, minimal kita bulan ini tarawihnya full lah. Dan cari tempat yang memang Masya Allah, masjid yang memang kita bisa menikmati sholat. Jangan mempercepat sholat. Ya. Di Bulog itu semuanya pensiunan. Makanya saya nggak pernah nanya sama antum, takut tersinggung. Ini anak muda kemana? Kalau Bu Aiman langsung nanya, ini yang muda kemana? Ke mall.
Anak nggak berani. Karena, waduh, anak muda lagi bobo, Ustaz. Ya, baguslah, begadang dia. Baca Quran, dia mulai sepanjang malam. Ya, anak mudanya maksudnya. Nah, Masya Allah, coba ya minimal ya paling lama apa 45 menit lah orang sholat itu. Ya enggak? Iya, paling lama itu. Makanya cobalah dibikin yang sedemikian indah sholat itu dan orang bisa tertarik dengan ibadah yang kita kerjakan. Minimal itu. Ya. Kalau kemudian imamnya nggak menarik, orang malas juga. Aduh, pulang dia. Pulang dia. Ya, pulang. Nah, ini yang kedua. Perbaiki ibadah sholat kita. Yang ketiga adalah kata Nabi SAW, ada satu malam yang istimewa sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, yang istimewa sekali. Apa namanya itu? Lailatul Qadar. Ini surupnya belum muncul. Kok nggak bunyi? Tumben. Sengaja. Ya, sebentar lagi Pak ya. Biasanya bel bunyi itu biasanya minimal 10 menit lah. Anda nggak lama-lama, kering. Ya, coba satu malam yang Allah siapkan, ya, apa dalilnya? Surah apa? Al-Qadar. Tahu mana poinnya? Nah, itu dari awal namanya. Khairun min alfi syahr. Perhatikan kalimatnya. Khair. Apa khair? Lebih baik. Dan lebih baik yang tahu hanya Allah. Maka kalau dikalkulasi 1000 bulan itu apa? Sekitar 83 plus 4 bulan. Betul atau tidak? Itu kalau 1000 bulan. Tapi Allah mengatakan khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa jumlah kelipatan baiknya? Hanya Allah yang tahu. Dan orang yang berumur 83 tahun itu jarang. Coba antum tidak bahagia kita. Dapat satu malam, hanya satu malam tok, ya Allah. Dalam setahun cuma satu malam tok, tidak bisa kita dapatkan. Gimana caranya? Coba, gimana caranya coba? Ustadz, anak itikaf di rumah, bobo antum. Yakin? Ya. Kalau di masjid ada yang bangunin, di rumah yang bangun istri, takut sama antum. Ya. Tapi kalau antum bangun istrinya, bisa. Tapi kalau istri, Masya Allah, itu mikir-mikir. Ini orang lelah, udah ngorok, berarti pules nih. Jangan lah. Udah nggak jadi qiyamul lail tuh. Nggak jadi qiyamul lail. Namanya apa? Masya Allah, cari malam ini. Malam di mana Allah berikan pahala. Dari mulai kapan Ustaz? Dari mulai azan maghrib sampai menjelang subuh. Ya. Kira-kira menurut antum semua kita dapat melalui malam Lailatul Qadar enggak? Saya tanya lagi. Kira-kira ana sama antum melalui malam Lailatul Qadar enggak? Insya Allah kalau umur kita sampai akhir Ramadan. Semua orang bisa melaluinya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa beribadah di malam itu? Itu pertanyaan besar. Ya, itu pertanyaan besar. Siapa mereka orang yang bisa beramal ibadah di malam itu? Adalah orang yang istiqomah dari mulai pertama sampai akhir Ramadan. Itulah yang bisa. Ada orang malam Lailatul Qadar main gaplek. Selamat datang Lailatul Qadar. Ana main gaplek dulu ya. Dapat nggak pahalanya? Boro-boro malamnya berlalu, pahalanya nggak dapat. Maka apa kata Nabi SAW? Isi dengan qiyamul lail, baca Quran, zikir kepada Allah. Kalau bisa kita siapkan banyak
apa namanya, sahurnya, sahurnya, siapkan yang itikaf, masya Allah, itu luar biasa pahalanya. Itu kebaikan nggak? Kebaikan, Allah lipat gandakan pahalanya di malam itu. Khairum min alfi syahr. Masya Allah. Kalau satu tahun ini dapat aja, Bu. Ya Allah, cukup anak hidup deh. Anak pulang aja. Beneran. Udah jamin masuk surga, Pak. Permasalahannya, gimana caranya Ustadz? Caranya adalah antum setelah Ramadan berubah akhlaknya. Terutama kepada Allah. Ibadahnya. Ya Allah, udah mau jam 12, tak lagi azan. Antum langsung buru-buru siap. Nah itu antum berubah. Azan, tak lagi. Ini enggak berubah. La yamutu wa la yahya, hidup enggak, mati enggak. Ya. Baik, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya. Ini yang perlu antum renungkan dalam kehidupan mengarungi Ramadan. Insyaallah ya, karena ini masih Ramadan, saya sampaikan Ramadan saja. Padahal saya sudah ingin menjelaskan hadis yang keempat, masalah bagaimana manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah bagaimana proses penciptaannya sampai pada akhir hadis ini bahwasanya orang ada yang beramal dengan ahli surga, tinggal secengkal umurnya dia bermaksiat kepada Allah, mati di atasnya, masuk neraka. Kemudian ada orang yang ahli maksiat, hidupnya penuh dengan maksiat, tapi umurnya tinggal secengkal, dia bertobat kepada Allah, maka mati di atas amalnya, dia masuk surga. Kok yang kedua bisa masuk neraka? Yang pertama kok bisa masuk neraka, yang kedua surga? Nanti insyaallah penjelasannya. Ya. Nah, inilah yang kemudian harus antum pahami. Sekali lagi ya, ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari ibadah puasanya. Perhatikan betul-betul apa yang bisa menghancurkan amal ibadah puasa. Saya katakan sekali lagi, menghancurkan pahala, menghilangkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa. Hati-hati. Ya. Di antaranya adalah orang yang tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga pandangannya, tidak bisa menjaga pendengarannya. Itulah di antara hal-hal yang bisa menghancurkan pahala puasa, bukan menghancurkan puasanya, menghancurkan pahala puasanya. Ya, semoga Allah menetapkan pahala untuk kita. Dan kita termasuk orang-orang yang beruntung, muflihun, orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Sekali lagi, ilmu tidak bisa melahirkan surga, tapi ilmu bisa berbuah amal, amal bisa berbuah takwa, takwa bisa meraih surga Allah Azza wa Jalla. Tentu dengan rahmatnya pasti. Nggak mungkin dengan tanpa rahmatnya. Masih ingat kan poin-poinnya? Masih ingat kan? Jangan sampai nggak ingat. Pertama apa? Pertama tadi apa? Allah target Ramadan, takwa kepada Allah. Yang kedua, membiasakan, melatih kita terbiasa dengan ibadah. Jangan sampai los habis Ramadan. Ya mulainya los, minimal 3:30, maksimal jam 4. Jangan adzan. Kapan sholatnya? Ya. Yang ketiga apa? Allah menginginkan diampuni dosa-dosa kita bersama Ramadan. Ya, diampuni dosa-dosa kita bersama Ramadan. Maka raihlah 3 hal ini. Insya Allah kita termasuk orang yang muflihun, orang yang beruntung. Silakan kalau ada yang bertanya.
Silakan Bu. Bacaan sholat. Ini yang dibaca anaknya itu. Oh iya, Masya Allah. Terus? Ya. Barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi yang bertanya dan kita semuanya. Ya. Pertanyaan yang bagus, ya. Perhatikan. Inilah yang saya jelaskan tadi jemaah. Ilmu itu berbuah aman. Kalau kita sudah memahami apa yang kemudian yang keliru pada diri kita, ketika kita sudah berilmu, kira-kira kita pertahankan atau kita lepaskan? Hah? Ya lepaskan dengan legowo. Lepaskan. Ngafal lagi, ya nggak ada masalah. Yang penting sholat kita diterima sama Allah. Kalau yang dibaca salah, hadisnya lemah, kita baca juga. Berarti kan kita apa? Kekeh. Tahu kekeh? Ya, kekeh. Ya. Kekeh itu apa? Hah? Apa sebab tahu itu kekeh? Bahasa Indonesianya. Angkang, ya. Pokoknya saya nggak mau. Nah, gitu. Ya, ngotot. Ya. Masya Allah. Berarti kita berada di atas kesalahan. Kalau yang benar saja tidak boleh kekeh, ya. Kok yang salah ngotot? Ini kan aneh. Betul nggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berdebat walaupun benar. Saya ulang sekali lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berdebat walaupun kita benar, karena salah satu faktor masuknya seseorang dalam surga tanpa hisab adalah orang yang menghindarkan dirinya dari perdebatan. Walaupun benar. Ini sudah jelas salah. Kok bertahan? Nah, pertanyaannya, apa yang dipertahankan? Egonya pasti. Ininya yang nggak mau nerima. Kamu kan baru anak kemarin sore. Saya sudah anak kemarin. Kan begitu? Ya. Pak, kebenaran itu datang dari orang yang paling hina bahkan. Tukang beca. Bisa. Maaf ya Pak. Kami ini orang susah. Tapi jangan, kalau ngomong jangan nyakitin. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Antum terima atau marahin? Tuh kan, dimarahin. Coba antum, ya Pak, maaf ya Pak, mohon maaf ya. Nah ini loh Pak maksud saya. Jadi apa? Allah itu Pak, ketika ingin memberikan atau Bapak Ibu sekalian ingin menyapa kita dengan hidayah, itu berbagai macam cara. Hatta anak yang kita lahirkan. Kan ada anak, mah kata guru saya, kalau ada gambar yang bernyawa, malaikat nggak mau masuk. Saya mau tanya, ini benar apa salah? Kita nerima apa enggak? Yakin. Ya. Iya sekarang sudah berilmu, makanya nerima. Awal-awalnya kita nggak berilmu, ngotot. Kamu ini masa dilepasin semua foto-foto ayah? Kenangan ini. Kenangan masa lalu. Kenangan mantan bukan ya? Insya Allah. Ya jangan. Makanya saya katakan sama ibu dan kita semuanya, hijrahlah kepada yang benar. Tapi kalau ibu yang dibaca benar, silahkan. Ya, contohnya ibu, wajah itu benar sebenarnya. Permasalahannya itu dipotong. Ya, itu
dipotong, cuman separuh doang diambilnya. Kalau kita full bacanya, bagus. Itu yang sering dibaca sama Nabi ketika sholat malam. Tapi kalau kemudian sholat fardu, Rasulullah menggunakan Allah, Allahumma ba'id baini. Masih banyak ya doa-doa iftitah yang lainnya. Bukan hanya satu dua, banyak. Ya, antum mau lihat mau pakai yang mana? Boleh. Jangankan itu Bapak Ibu sekalian, Ibu baca doa di antara sujud aja ada yang paling pendek, Robbiufirli, udah selesai. Makanya kalau Bapak Ibu kemudian menemukan imamnya cepat nih, Ibu jangan panjang-panjang doanya. Baca aja Robbiufirli, selesai, langsung ikut ruku, sujud. Ya enggak? Iya, jangan ngotot. Nah, makanya apa? Kita hafallah minimal bacaan-bacaan sholat macam-macamnya. Ya, bacaan sholatnya dihafalin. Oh, ini doa iftitahnya ini doa sujudnya ini macam-macam nih. Yang ini. Contoh, Subhana Rabbiyal Azim. Ada Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ada lagi apa? Ada doa lagi, macam-macam lagi. Banyak itu, ada 7. Nah, kita hafalin cuma itu doang. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la. Udah gitu doang, udah. Enggak ada lagi sudah. Mentok udah. Ustaz, ya daripada nggak sama sekali. Nah, itu dalilnya ya. Daripada tidak sama sekali. Makanya ibu sekalian Allah muliakan ya, kalau kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya, ambillah. Karena itu apa? Insya Allah akan membuat kita keselamatan. Ya, jangan kekeh dengan belajar. Ada lagi? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan Ustaz. Yang pertama ada pertanyaan pertama tadi Ustaz mengatakan setiap katakan Ramadan selalu diajarkan bahwa surga itu terbuka dan neraka itu ditutup. Surga ya. Oh, kenapa bulan-bulan puasa tidak seperti itu? Karena apakah ini hanya simbolis dari Allah SWT supaya kita katakanlah sebagai mu'minul hasanah atau sebagai fastabiqul khairat, berlomba-lomba beribadah kepada Allah SWT. Baik. Yaitu pertanyaan. Yang kedua masalah itikaf. Itikaf itu mungkin yang dicontohkan Nabi kalau nggak salah sampai katakan 24 jam ada berada di masjid. Ya. Nah, sementara kita ini sekarang memang ada tren untuk melakukan itikaf. Kalong. Katakanlah mulainya jam 10 malam sampai setelah subuh misalnya gitu. Nah, apakah ini bisa dikategorikan itikaf, Ustaz? Ya. Baik. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi antum dan kita semuanya. Pertanyaan yang bagus insyaallah. Pertama, hadis yang sahih disampaikan sama Nabi SAW tentang dibukanya pintu surga dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dan ditutupnya ghuliqat abwaab nar ya, ditutuplah pintu surga serapat-rapatnya ya di bulan Ramadan dari awal sampai akhir ya. Para ulama menjelaskan bahwasanya apa? Ketika kita mendengarkan hadis ini ya, surga itu berbau dengan kebaikan. Maka Allah Azza wa Jalla memotivasi kita bahwasanya Allah telah membuka pintu rahmatnya seluas-luasnya ya, maghfirahnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau ditutup pintu neraka, Allah menginginkan kita dijauhi dari itkum minan, dijauhkan dari api neraka dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Maka hadis yang membagi Ramadan menjadi 3 itu hadisnya dhaif. 10 pertama apa? Ampunan. 10 kedua? Pertama apa? Ya.
rahmah, maghfirah, itqu minan nar. Nah, kalau ini dibagi 3, Pak. Antum puasa, meninggal di 10 pertama, antum nggak dapat dua-duanya. Antum nggak dijauhkan dari neraka. Betul apa tidak? Nggak dapat dong. Kasihan. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini bahwasanya maghfirahnya Allah itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai situ. Ketika sudah takbir berkumandang berarti kita sudah masuk 1 Syawal. Maka dibukalah lagi pintu neraka oleh Allah, ditutuplah lagi pintu surga oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dibilang ini bulan spesial, bulan berkah, bulannya Allah. Nah, kalau orang yang diundang sama Allah di bulan Ramadan, itu adalah tamu undangan spesial yang Allah undang sama kita. Siapa mereka? Amanu, orang yang beriman. Makanya orang yang menjalankan ibadah dengan baik di bulan Ramadan, siapa mereka? Orang yang amanu, orang yang beriman. Nah, jadi ini bukan hanya simbolik, bukan. Tapi ini adalah motivasi. Bahkan disebutkan penggoda, perayu, makhluk yang suka menggoda manusia untuk berbuat baik itu diikat sama Allah, dibelenggu di neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kemana-mana kamu selama sebulan penuh. Itu bukan slogan, tapi itu hadis. Kenyataannya betul enggak? Gini logikanya, Pak. Kenyataannya gini. Orang yang nggak pernah ke masjid saja di bulan Ramadan ingin ke masjid. Orang yang Masya Allah nggak pernah berbagi di bulan 11 bulan sebelumnya, Masya Allah pengennya berbagi. Bahkan kemarin tukang tahu yang ada di Duta Indah itu, dia tanya, antum ingin buat iftar ya? Anak kasih tahunya nih, nggak bayar. Masya Allah, ya Masya Allah. Ya jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ana mengundang antum sekalian untuk bisa ikut kajian sore ini di Intan Lestari, kajian iftar jama'i ya, setiap Ahad insyaallah. Ya, hari ini insyaallah ada kajian iftar jama'i di Intan. Jangan ana sampaikan sama antum sekali lagi, bukan ana ingin mendonkan antum. Kadang-kala kita ini Pak memilih masjid yang makanannya lebih enak. Serius ana nggak bohong. Betul. Wah jangan di situ, kita pindah ke masjid lain. Makanya di gerilya dia, pindah ke sini. Dia ingin, oh iya ya, kalau di sini ada nasi boknya, kalau di sini nggak ada, dia pindah tuh. Ini makanya biasa aja. Ya. Maka kalau itu kita lakukan, berarti puasa kita hanya mencari makan. Serius. Ya, inilah yang kemudian makanya kita ini adalah tamu spesial Allah Azza wa Jalla untuk bisa menikmati apa yang Allah siapkan jamuan Allah di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Perhatikan Pak, sebanyak-banyaknya. Tapi ada menu utama dari Ramadan. Apa menu utamanya? Puasa, sholat, baca Quran. Itu menu utama. Jangan sampai lepas menu utama itu. Itu menu utama. Menu yang paling spesial. Ya. Makanya yang suka ngabuburit berhenti. Ya. Berhenti, Pak. Jangan jajahin makanan. Puasa kita kayak anak kecil. Ya. Ini yang perlu Anda sampaikan sama antum. Wallahu a'lam. Yang kedua, itikaf. Ya. Itikaf ini banyak di antara kita yang kemudian itikaf yang sebenarnya sebagaimana antum sampaikan tadi. Full 24 jam nggak pulang ke rumah sebagaimana Rasulullah ajarkan. Pertanyaan ana, bisakah antum full 24 jam? Itu aja. Nah, kalau antum sudah pensiunan, seharusnya bisa.
Tapi bagi orang yang mendorong ini adalah ini, hati kembalinya. Makanya kalau antum ingin termotivasi, ya, maka carilah masjid yang memang 24 jam membuka itu. Antum tidur di sana, bawa baju, ya. Kalau bisa Pak, jangan antum nyuci. Siapkan antum dari mulai underwear, indoor. Ya, dari mulai dalam sampai luarnya disiapkan. Ya, antum pakailah 1-2 hari juga, enggak masalah, ya enggak? Nah, supaya apa? Supaya kita tidak disibukkan dengan nyuci baju. Illa kecuali istri kita mau menganterin. Ya, kalau kita pulang batal. Ya, makanya apa? Ustaz, Anda nggak bisa begitu. Kalong. Tahu kalong? Ya, malam datang, pagi kerja. Kan begitu, ya nggak? Boleh nggak Ustaz? Boleh. Termasuk juga itikaf. Itikaf apa Pak? Berdiam di masjid. Contoh antum dari maghrib sampai isya. Itu itikaf nggak? Itikaf, berdiam di masjid. Jadi, tapi kalau antum itikaf yang ideal, nggak dapat. Jadi itikaf kalong itu nggak dapat yang ideal. Yang benar apa? 24 jam. Bahkan Rasulullah saja mau nyisir, kepalanya nyongoli pintunya. Kan rumahnya beliau berdampingan masjid. Begini aja, disisirin sama istrinya. Insya Allah Pak, antum kalau mau sisirin. Sisir dewek. Gitu. Ya, gitulah keindahannya Masya Allah. Tapi saya sarankan sama antum, ya, karena kita kalau memilih rumah untuk di 10 terakhir itu sulit untuk tidak bangun berzikir kepada Allah karena di rumah ujiannya lebih berat. Saya katakan sama jemaah, ya, baik di Duta maupun yang di Intan, kalau antum ingin buka puasa, kalau antum tidak bisa kondusif di rumah, hanya sibuk dengan dunianya, mendingan ke masjid. Ini yang kemudian dipahami oleh kita. Kenapa, Pak? Karena doanya orang yang ingin berbuka tidak akan ditolak oleh Allah. Kapan kita mau doa? Anak kita nonton TV, antum juga ikut nongkrong. Rabbana atina, matanya ke TV. Gimana caranya? Maka yang paling kondusif adalah apa? Di masjid. Antum ke masjid, sholatul masjid, Allahu Akbar. 2 rakaat. Habis itu zikir, baca Quran, sambil nunggu adzan tinggal 2 menit, 3 menit, antum beranjak tempat duduk, datang ke tempat iftar. Masya Allah, indahnya luar biasa. Makanya anak dari pertama tidak pernah di rumah. Istri sudah paham, tidak. Istri nggak akan melihat saya buka bersama di rumah. Biarin aja. Kenapa biarin aja? Ya, orang sebulan doang. Udah paham dia. Makanya dari masjid Anda langsung berangkat. Pulang, udah pada tidur. Jam 10:30. Semalam, ya alhamdulillah cepet sih. Jadi Halim cepet. Ya, ternyata dekat juga dari Halim. Ya, itu. Jadi enak Pak. Jam 10:30 bangun, jam 2:30, jam 2 teler. Itu Masya Allah. Ya, memang begitulah puasa. Tapi alhamdulillah sehat Pak. Konsepnya cuma satu, antum jauhi gorengan. Tuh kan, nggak bisa kan? Yang kedua, es. Ini yang kemudian mengapa antum kemudian di cuaca seperti ini? Karena antum lawan. Cuaca begini antum lawan, minum es. Enak Ustaz. Ya enak. Berikutnya nggak enak. Ya. Makanya anak kalau seperti ini menghindar. Paling anak lontong doang yang lontong kecil tuh. Nah udah itu aja. Sama kurma.
4. Waduh, mabok. Ya, kenapa, Pak? Kalau antum makan sebelum taraweh, itu antum tarawehnya sambil tidur. Serius, antum sudah gelisah kalau ada imamnya agak panjangan. Wah, lama banget. Begini-begini. Gitu. Makanya, Pak, usahakan kita makan sekedarnya. Jangan lupa kewajiban yang paling utama bukan taraweh. Sholat maghribnya berjamaah. Ini enggak. Isaknya penuh. Maghribnya cuma 2 sak. Ajib. Kenapa? Sambil taraweh. Ini salah. Antum pelihara sholat yang wajib dengan baik, ya, berjamaah full di bulan Ramadan, berdoa sama Allah, ya Allah, jadikan hamba istiqomah dalam sholat hamba, terus sampai akhir bulan. Insya Allah, Pak, antum jangan banyak-banyak doanya deh, Pak Ibu. Satu aja doanya, ya Allah, jadikan hamba istiqomah dalam ibadah sholat hamba. Jangan banyak-banyak dulu deh. Karena kadang-kadang ini tamak kita nih, rakus. Semuanya mau diminta sama Allah. Ya Allah, jadikan hamba bisa istiqomah di atas sholat hamba, ya Allah, yang wajib. Insya Allah, wallahi, Allah kabulkan. Kalau antum tulus berdoanya sama Allah, insya Allah dikabulkan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Itikaf, insya Allah. Kalau antum bisa di rumah, bisa nggak Ustaz? Bisa, afdal. Ya, karena yang disunahkan sama Nabi itu itikafnya antum di mana? Ya di Mekah sama Madinah. Kan kita di sini, gimana mau itikaf di sono? Ya, itu afdolnya, Pak. Makanya kalau antum punya uang, antum nabung Ramadan, umroh sebulan full. Insya Allah berkah, Pak. Semoga berkah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya, memberikan kemudahan untuk kita bisa beramal, ya. Dan sampai akhir Ramadan dan kita bisa meraih kemenangan yang hakiki. Apa kemenangan hakiki? Kita diberikan takwa oleh Allah, diistiqomahkan amal ibadah kita, diampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, kita tutup dengan doa kemudian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.